Heboh, gengs! Avengers Infinity War yang tayang tahun 2018 lalu mungkin adalah saga paling sedih dalam fase MCU sejauh ini. Ada banyak kematian, perpisahan, dan tentu aja masih penuh dengan adegan laga. Meski kayak gitu, di sisi lain, saga ini merupakan salah satu yang terlaku setelah Endgame dengan anggaran produksi sebesar 400 juta US dollar atau setara dengan 5,7 triliun rupiah. Pendapatan totalnya mencapai 2 miliar US dollar atau setara dengan 28 triliun rupiah. Lantas, dengan kesuksesan sebesar itu, apakah film ini ngasih dampak buat kehidupan para pemerannya? Gimana ya kabar mereka sekarang setelah Infinity War berakhir? Yuk kita cek sama-sama. Mari kita mulai dari pemeran Iron Man yang merupakan karakter paling ikonik dalam semesta MCU. Yup, siapa lagi kalau bukan Robert Downey Jr., aktor yang setelah bertahan sebagai Tony Stark hingga seluruh saga MCU fase ketiga selesai. Mulai dari Avengers Age of Ultron di tahun 2015, Captain America Civil War di tahun 2016, Spider-Man Homecoming tahun 2017, Avengers Infinity War di tahun 2018, dan akhirnya ninggalin franchise kematian karakternya di Avengers Endgame tahun 2019 lalu. Kabarnya sih ada proyekan yang nungguin doi setelah perannya sebagai Tony Stark kelar. Salah satunya adalah film fantasi Dolittle yang diadaptasi dari novel berjudul yang sama, di mana Doski ngambil peran sebagai karakter utama, Dr. John Dolittle, sekaligus jadi produser eksekutifnya. Bukan cuma Robert Downey Jr. sih, selain Doski masih ada karakter lain yang ninggalin MCU setelah Infinity War. Pertama adalah Chris Evans, pemeran Steve Rogers alias Captain America, yang begitu perannya di Avengers Endgame udah selesai. Bang Chris ini langsung tampil di film bergenre spy thriller yang tayang di Netflix dengan judul The Red Sea Diving Resort sebagai Avril Lavigne, sama di film Mystery Knives Out sebagai Ransom Drysdale. Terus di tahun 2020 meranin karakter Andy Barber dalam Defending Jacob, sebuah miniseri drama kriminal garapan Apple TV Plus yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Selain itu, nggak ada yang berubah dari kehidupan Bang Chris sih, dia masih pengikut Buddha yang taat, terus masih kasih dukungan buat pernikahan sesama jenis. Kalau ada yang berubah, paling itu cuma perannya di film. Yup, buat kamu yang belum tahu, katanya sih Doski bakal tampil sebagai pemeran utama Buzz Lightyear dalam animasi spin-off Toy Story Lightyear 2022 nanti. Well, selain dua orang tadi, Chris Evans sama Robert Downey, masih ada satu pemeran lagi nih yang ninggalin MCU setelah Infinity War. Dia adalah Scarlett Johansson yang setelah karirnya dimatiin dalam saga Endgame, Doski sempat ambil peran sebagai Nicole Barber dalam drama yang sempat hits di tahun 2019 yaitu Marriage Story. Terus sempat jadi Frau Rosie Bachelor di drama komedi Jojo Rabbit sebelum akhirnya balik lagi ke MCU buat film spin-off dari karakter Natasha Romanoff, Black Widow, yang udah rilis di Disney Plus sejak 9 Juli lalu. Dan gegara penayangan di platform streaming itu, Doski ini sempat bersih tegang dengan pihak Disney. Soalnya, kontrak awal mereka kan Black Widow ini bakal tayang di bioskop. Cuman berhubung lagi pandemi, jadinya pihak Disney improvisasi dah tuh, tanpa pemberitahuan ke Mbak Scarlett. Ya meski kayak gitu, setelah proses pengadilan yang lumayan panjang, konflik antara kedua belah pihak ini akhirnya kelar juga. With the stone, without his daughter. Dan tentu aja nggak semua pemeran yang tampil dalam Infinity War ninggalin MCU begitu Endgame kelar ya. Masih ada kok yang lanjut kayak pemeran karakter Thor, Chris Hemsworth. Doski bakal tampil lagi nih di tahun 2022 mendatang dengan peran yang sama sebagai sang dewa petir dalam Thor Love and Thunder. Meski kayak gitu bukan berarti Doski nggak ada kerjaan lain ya selama nunggu penayangan. Di tahun 2019 misalnya nih, Babang Chris Hemsworth sempat tampil di Men in Black International sebagai Henry alias Agent H. Terus, ambil peran sebagai Tyler Rake sekaligus produser dalam film bergenre aksi Cum Trailer Extraction di tahun 2020 kemarin.
Dan yang terbaru adalah di tahun 2021 Doski terlibat sebagai produser dalam Escape from Spiderhead. Bring me Thanos! Sedangkan Mark Ruffalo yang jadi tandemnya di MCU, pemeran karakter Bruce Banner alias Hulk. Setelah penampilan di Infinity War, Doski sempat muncul post-credit Captain Marvel sebelum tampil di Endgame. Terus dari situ, di tahun yang sama, Babang Mark meranin karakter Robert Bilott sekaligus produser dalam film Dark Waters. Sebelum akhirnya tampil sebagai cameo Bruce Banner di adegan post-creditnya Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. For years I've been treating the Hulk like he's some kind of disease, something to get rid of. Kayaknya para pemeran Infinity War ini lagi kebanyakan duit begitu kelar di Endgame ya. Makanya sampai bisa pada jadi produser di waktu yang hampir barengan. Gak terkecuali nih Doctor Strange Benedict Cumberbatch. Setelah perannya di Infinity War dan Endgame, Doski sempat melanglang buana ke berbagai film. Dalam film komedi Between Two Ferns, the movie yang digarap sama Netflix, Doski sempat tampil sebagai dirinya sendiri bareng sama pemeran Ant-Man, Paul Rudd. Terus tampil sebagai Kolonel Mackenzie dalam drama perang bertajuk 1917. Dan habis itu jadi produser sekaligus pemeran di 2 film selama 2 tahun berturut-turut. Pertama pas tahun 2020 Doski jadi Graville Wayne di film Mata-Mata berjudul The Courier. Kemudian di tahun 2021 pas meranin karakter Stuart Coates dalam drama berjudul The Mauritanian. Dan setelah itu baru murni tampil sebagai pemeran di film The Power of the Dog jadi Phil Burbank. Dan di The Electrial Life of Louis Wayne meranin Louis Wayne. Baru deh setelah perjalanan panjang itu kita bakal ngeliat Babang Benedict balik ke MCU sebagai Doctor Strange. Pertama di Spider-Man No Way Home yang tayang Desember tahun ini, sama Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang tayang tahun depan. Yap, benar, kalian semua pasti udah tahu kalau dalam Spider-Man versi Tom Holland bakalan ada Doctor Strange. Trailernya lagi rame kan beberapa minggu belakangan ini, tapi aku yakin gak semua dari kalian tahu kalau selain Spider-Man Far From Home yang tayang setelah Infinity War dan Endgame, Tom Holland ini sempat main juga di beberapa film selain MCU. Ada yang jadi pengisi suara kayak di film Dolittle, Onward, sama Spies in Disguise. Ada juga yang jadi pemeran utama kayak penampilannya sebagai Cherry dalam drama kriminal berjudul sama. Terus, meranin karakter Todd Hewitt dalam film distopia bertajuk Chaos Walking. Selebihnya kalian tahu lah ya soal penampilannya sebagai cameo di Venom Let There Be Carnage. Terus gimana dengan kabar para keluarga Thanos yang posisinya lumayan penting dalam 2 saga terakhir di fase ketiga? Misalnya Gamora, yang karakternya di balik makeup diperanin sama Zoe Saldana. Ya sama kayak yang lain, aktris kece yang debut lewat perannya sebagai Eva Rodriguez dalam film Center Stage ini juga terlibat dalam banyak film di luar MCU setelah Infinity War. Di tahun 2020 diambil peran sebagai Becky dalam komedi horor Vampires vs. The Bronx. Terus di tahun depan yang akan datang nih di 2024, Doski bakal ngulang perannya sebagai Neytiri dalam 2 sequel Avatar arahan James Cameron. Dan di tengah penampilannya itu, pas 2023, Doski bakal balik meranin karakter Gamora dalam Guardian of the Galaxy saga ketiga. Tapi itu baru Gamora. Anak Thanos kan 2 nih. Satunya lagi Nebula. Nah, pemeran di balik make up-nya yaitu Karen Gillan setelah penampilannya di Infinity War, tentu doi tampil juga di saga Endgame kayak pemeran ensemble yang lain. Terus sempat ngulang perannya sebagai karakter Ruby dalam sequel Jumanji The Next Level 2019 lalu. Doski juga sempat meranin karakter Mercedes dalam drama bergenre adventure The Call of the Wild. Kemungkinan di tahun ini aktris seksah berkebangsaan Skotlandia yang berbagi pose panasnya sempat mejeng di majalah Esquire ini juga sempat tampil dalam thriller aksi yang berjudul Gunpowder Milkshake. Dan baru dalam 2 tahun mendatang kita bisa ngelihat aksinya dalam MCU lagi. Yang pertama dalam Thor Love and Thunder di tahun 2022, juga Guardian of the Galaxy saga ketiga di tahun 2023. You're weak. I'm you.
Kita udah bahas anaknya, masa bapaknya enggak sih? Pak Thanos. Ya, pemeran dari karakter antagonis yang kontroversial ini, Josh Brolin. Gak sesibuk cast yang lain kok setelah perannya di Infinity War. Soalnya selain Deadpool sama Endgame yang kayaknya kalian semua udah tahu, Om Brolin ini setahu aku cuma aktif di 3 film. Yang pertama, dalam drama kriminal, Sicario Day of the Soldado sebagai Matt Craver. Terus yang kedua jadi Uncle Beck dalam drama bertajuk Flag Day. Dan yang terakhir jadi Gurney Halleck dalam science fiction Dune versi reboot yang sempat viral beberapa waktu lalu.